Dari awal tahun 2020 dibuka dengan serangkaian peristiwa yang begitu berat, mulai dari bencana alam dan pandemi yang menyerang, hingga saat ini belum juga usai, seolah tidak henti-hentinya menghujani awal tahun 2020. Dan inilah deretan peristiwa sedih di tahun 2020. Banjir di awal tahun 2020, hari pertama di awal tahun 2020 disambut dengan hujan tak henti-henti, yang turun sejak malam pergantian tahun. Indonesia sedang memasuki musim hujan dan banjir menjadi musibah tahunan. Saat itu banjir kembali melanda beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya DKI Jakarta. Tak hanya kerugian dan kerusakan, banjir yang melanda di awal tahun juga merenggut sejumlah nyawa, seolah tak henti-henti sampai di situ. Banjir di bulan kedua kembali membuat kehancuran yang serupa. Peristiwa selanjutnya yang tentunya sampai sekarang masih berlangsung adalah pandemi virus corona. Memasuki bulan ketiga COVID-19 yang merebak pertama kali di Wuhan, Tiongkok, kemudian menyebar masuk ke Indonesia. Diawali dengan 2 orang yang teridentifikasi. Saat bulan April dan Mei, virus tersebut sudah menginfeksi sekitar 6.500 jiwa dan tak sedikit pula korban yang berjatuhan akibat virus COVID-19. Kemudian, adanya erupsi Gunung Krakatau. Belum mereda pandemi COVID-19, tersiar kabar dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Dengan kondisi dari Gunung Anak Krakatau, warga diminta untuk tidak panik, tetapi tetap waspada. Itulah sederetan peristiwa yang menyedihkan di awal tahun 2020. Namun, hingga kini tahun 2021, pandemi COVID-19 masih terus mewabah. Lalu, bagaimana dengan Indonesia saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Agustina Bilasri dengan NIM 20060200058. Kelas 2B Prodi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi kegiatan terstruktur dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Rizal Fahmi BA, MPD. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberian vaksin untuk perlindungan masyarakat. Ingin tahu penjelasan selanjutnya seperti apa? Mari simak video berikut. Pada bulan Desember 2019, kasus misterius yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat 5 pasien yang dirawat dengan acute respiratory distress syndrome. Maka, sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020, kasus ini menjadi meningkat sangat cepat dan dilaporkan dengan adanya kasus sebanyak 44 kasus. Tidak sampai 1 bulan, penyakit yang telah menyebar di dalam berbagai provinsi lain yang ada di Cina, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut. Wabah COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 yang menimbulkan kedaruratan di berbagai negara yang ada di dunia. Salah satunya yaitu negara Indonesia. Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, menetapkan status kedaruratan kesehatan. Pandemi COVID-19 yang telah mewabah ini sudah memberikan dampak dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, bidang politik, bidang pendidikan, hingga kemudian wabah pandemi COVID-19 ini dinyatakan sebagai bencana nasional. Jenis virus tersebut merupakan coronavirus terbaru yang baru diidentifikasi sebelumnya kepada manusia. Data ini berdasarkan data yang telah dipublikasikan oleh para dokter. Pada tanggal 6 April 2020, tidak sedikit pula para medis yang gugur di tengah pandemi COVID-19. Terdapat 24 dokter dan 6 diantaranya adalah dokter gigi. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah situasi yang harus menjadi perhatian, bahwa tenaga kesehatan ataupun tenaga administrasi dalam rumah sakit sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah atas tenaga kerja kesehatan yang sudah rela mengabdikan dirinya untuk melayani seluruh kesehatan masyarakat. Dan juga
sangat mengorbankan nyawa dan keluarganya demi menyelesaikan penyebaran COVID-19. Profesi tenaga kerja kesehatan adalah profesi yang sangat mulia, karena yang akan menerima dampak yang paling besar terhadap pandemi ini yaitu bidang kesehatan. Mengapa dampak terbesar dialami oleh bidang kesehatan? Karena problem dalam bidang kesehatan sudah terlihat jelas di dalam era pandemi COVID-19 ini. Kondisi saat ini semakin menjadi kekhawatiran untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya upaya pengendalian atau membereskan pandemi COVID-19 ini, dan juga kalangan medis dan tenaga kesehatan lainnya termasuk dalam pengendalian ini, maka kematian tenaga medis ini yang semakin hari semakin bertambah. Pada data terakhir yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2020, ada 100 teman dokter yang meninggal dikarenakan terserang virus COVID-19. Dikarenakan tenaga medis dalam negara Indonesia termasuk tinggi untuk rasio kematiannya, bila dibandingkan dengan negara lain, maka perlu dilakukannya upaya-upaya untuk melakukan medical safe and protection untuk tenaga medis agar tetap berjalan dalam melakukan upaya kesehatan, namun tetap terlindungi dan terjamin kesehatan dan keselamatannya sebagai upaya untuk meminimalisir resiko tertularnya virus COVID-19. Jumlah penduduk Indonesia yang terinfeksi dan meninggal akibat adanya pandemi COVID-19 tidak sedikit. Situasi dalam pandemi COVID-19 ini sangat menuntut para dokter dan tenaga medis lainnya agar diperlukan sesuatu yang dapat menghindari penyebaran virus COVID-19, seperti mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, karena panduan perlindungan ini sangat penting untuk memberikan perlindungan dan keselamatan para dokter, juga untuk keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka masalah kesehatan seluruh rakyat Indonesia mencakup seluruh kehidupan manusia, baik kehidupan masa lalu, keadaan sekarang, ataupun masa yang akan datang kelak. Dalam mewujudkan kesehatan masyarakat yang baik, perlu upaya yang dilakukan pemerintah dengan meningkatkan kesehatan masyarakat, yang harus ditanam sejak dini dengan memberikan imunisasi dan vaksinasi, agar anak tumbuh dengan sehat. Kegunaan dengan adanya program imunisasi dan vaksinasi tidak lain yaitu untuk melindungi masyarakat dari berbagai serangan penyakit yang ada. Pemberian vaksin juga dapat diberikan pada saat penyuntikan ataupun obat sirup agar dapat menghasilkan antibodi yang bermanfaat untuk melawan semua jenis penyakit. Khusus yang berkaitan dengan adanya vaksin tersebut, sudah terdapat dalam beberapa merek vaksinnya dalam penanganan COVID-19 di Indonesia ini. Pemerintahan Indonesia melalui Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa telah adanya 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 dalam ke-34 provinsi di Indonesia pada tanggal 7 Januari 2021, dan dalam pelaksanaan vaksinasi sudah direncanakan akan adanya dilakukan pada minggu kedua pada bulan Januari 2021 setelah dikeluarkannya izin penggunaan darurat oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun, pada tingkat masyarakat terjadinya konflik dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia ini. Banyaknya pihak yang mempertanyakan, apakah vaksinasi untuk masyarakat ini merupakan hak atau kewajiban seluruh masyarakat? Pemerintah yang melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk mewujudkannya kesehatan pada masyarakat. Tetapi, banyaknya aktivis pada bidang hak asasi manusia tegas mengatakan bahwa mereka menolak dengan adanya vaksin adalah hak asasi rakyat. Bukan hanya itu, tetapi masyarakat juga banyak mempertanyakan efektivitas dari vaksin COVID-19 dengan dalih seperti tidak efektif, isu konspirasi, dan menimbulkan efek samping yaitu termasuk dengan aspek kehalalannya. Walaupun aspek kehalalannya telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Negara yang berlandasan dengan hukum dan menjamin akan keadilan bagi setiap warganya, yaitu segala kewenangan dan tindakan yang ada berdasarkan hukum atau diatur dengan hukum, maka ini mencerminkan dengan keadilan bagi setiap pergaulan hidup warga negara. Negara hukum akan adanya peraturan undang-undang seperti dasar hukum dalam mengatur masyarakat agar berbangsa dan bernegara.
dalam adanya vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka mencegah penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Maka dirilislah Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 dengan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19. Maka dari itu, dari berbagai negara kini sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin, karena vaksin ini untuk pencegahan pandemi COVID-19. Dan vaksin ini menjadi barang yang sangat dicari oleh masyarakat yang akan berdampak dengan perekonomian suatu negara. Jadi, sangatlah diwajarkan apabila semua negara kalau ini sedang berusaha untuk menemukan vaksin dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 yang selama ini selalu dijadikan bahan dasar untuk setiap program penanganan virus COVID-19. Tidak tercatat sanksi pidana atau bagi pihak yang menolak vaksinasi. Namun Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan juga pelaksanaannya tidak mencantumkan sanksi apapun denda jika menolak untuk divaksin. Pengamat kesehatan Marius Wijajarta memiliki rencana untuk menggugat pemerintah BPOM karena tidak melakukan uji coba sosialisasi vaksin COVID-19 yang seharusnya sosialisasi kepada masyarakat tentang sasaran umur sebelum vaksinasi COVID-19 dilaksanakan. Para konsumen berhak atas mendapatkan sebuah informasi yang benar, jelas, jujur, dan terpercaya. Juga berhak untuk menuntut ganti rugi denda maksimal 2 miliar, tuntutan pidana 5 tahun penjara, UU PK nomor 8 tahun 1999. Masyarakat Indonesia juga termasuk satu konsumen yang memiliki hak atas konsumen yang telah diatur dalam UU PK nomor 8 tahun 1999. Pasal 4 huruf B. Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi dapat dipastikan bahwa vaksin yang akan dipergunakan dalam memenuhi sebuah standar keamanan, menjadikan yang mendapat sebuah vaksin dapat dijamin akan kesehatannya, serta efektif untuk memberikan kekebalan atau penularan atau penyebaran virus COVID-19. Karena adanya wabah virus COVID-19 ini, maka perekonomian dunia jauh menurun sangat drastis. Semua kalangan harus dapat memainkan digital untuk terus dapat menyesuaikan diri. Namun sangat disayangkan dalam situasi seperti ini, telah banyak orang yang menyalahgunakan lapak untuk mengambil sebuah keuntungan dengan modus sehingga dapat menimbulkan masalah seperti pembelian barang yang tidak sesuai. Hal seperti ini dapat merugikan pihak konsumen. Sistem transaksi seperti ini belum dilindungi oleh hukum, memiliki kelemahan karena melakukan penjahatan bisa saja menyusup melalui sistem lapak online. Dalam penanganan atau pencegahan wabah virus corona ini, negara Indonesia telah melakukan program vaksinasi untuk mengendalikan perkembangan dari virus COVID-19. Untuk penyuntikan vaksin 181,5 juta orang warga yang menjadi sasaran vaksinasi. Namun untuk vaksinasi masyarakat sebanyak itu membutuhkan waktu yang sangat lumayan lama, yaitu dengan waktu 15 bulan. Berita ini dapat diberitahukan kepada masyarakat melalui via SMS ataupun dengan aplikasi yang sudah dibuat oleh pemerintah, yaitu Peduli Lindungi. Tetapi sangat disayangkan, pada era zaman sekarang ini banyak data atau informasi berita hoax yang dapat membuat masyarakat keliru dengan berita yang beredar. Akibatnya, masyarakat cemas akan vaksin ini untuk kekebalan daya tahan tubuh terhadap virus COVID-19. Dalam pelaksanaan uji klinis dapat diperlukan subjek dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga pencapaian angka 1.620 relawan. Jaminan kesehatan pada relawan sungguh sangatlah penting untuk diberikan. Kondisi di masa sekarang ini sangat terbalik. Mengapa? Karena tidak ada payung hukum yang secara spesifik untuk melindungi para relawan yang akan dijadikan subjek dari uji klinis vaksin COVID-19, atau bahkan aturan-aturan hukum yang akan dijadikan pedoman dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0107-Menkes-413/2020 tentang pedoman upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, dan tidak ada yang ditemukannya regulasi yang mengatur segala upaya tentang uji vaksin COVID-19 dalam konsideran Kemenkes tersebut. Relawan ataupun para medis merupakan salah satu kelompok orang yang mempunyai kemampuan untuk bekerja keras secara sukarela
dan ikhlas dalam upaya pencegahan penyebaran bencana virus ini. Dikarenakan sudah menyebarnya COVID-19 di dunia ini tanpa terkecuali di Indonesia, itu diperlukan relawan untuk diuji klinis vaksin sebelum vaksin ini akan diproduksi secara massal. Dalam pelaksanaan penelitian vaksin wabah virus COVID-19, apabila seseorang sudah ditetapkan lolos dengan persyaratan untuk menjadi relawan vaksin wabah virus COVID-19, maka diharuskan terlebih dahulu menjalani sebuah prosedur, yaitu relawan diminta menandatangani formulir persetujuan partisipasi. Relawan akan dilakukan prosedur acak untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Relawan juga akan mendapat 2 dosis dalam kunjungan 1 dan kunjungan 2 hari ke-14. Relawan juga ikut penelitian dalam 7 bulan yang terdiri dari 4 kunjungan penelitian. Tetapi kepada relawan yang mengikuti uji vaksin wabah virus COVID-19 diberikan perlindungan kesehatan oleh pemerintah. Pembuatan vaksin juga harus memuat 3 gagasan pemerintah, yaitu aman, tepat, dan cepat. Yang artinya aman itu mampu memberikan segala perlindungan kepada masyarakat dan tidak memiliki efek samping. Tepat itu menimbulkan kekebalan pada fisik terhadap virus yang sudah menyebar di Indonesia ini. Cepat itu dapat segera melindungi segala masyarakat Indonesia dan dapat diproduksi dalam jumlah memadai. Populasi manusia dalam wabah pandemi COVID-19 ini akan habis jika wabah ini hanya dibiarkan terus-menerus merenggut nyawa manusia. Oleh karena itu, manusia dengan berbagai upaya terus-menerus berikhtiar supaya penyebaran wabah virus COVID-19 ini dapat segera hilang agar populasi manusia di muka bumi ini tidak habis. Dengan segala kebijakan pemerintah yang telah menetapkan adanya PSBB, social distancing, yang kemudian istilah physical distancing, dan segala upaya himbauan kepada seluruh masyarakat agar tetap selalu melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun, sehingga menjaga pola makan dan istirahat yang cukup agar imunitas tubuh tetap stabil dan terjaga dengan baik. Kesimpulan dari penjelasan video tersebut yaitu, pemerintah maupun masyarakat Indonesia perlu upaya meningkatkan kesehatan yang harus ditanam sejak dini dengan melakukan imunisasi dan vaksinasi. Dengan situasi pandemi COVID-19 seperti ini, harus menjadi perhatian bahwa tenaga kesehatan sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah atas tenaga kesehatan yang sudah rela mengabdikan dirinya untuk melayani ke seluruh kesehatan masyarakat, dan bahkan rela mengorbankan nyawa dan keluarganya demi menyelesaikan penyebaran virus COVID-19 ini. Selain itu, diperlukannya untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan memakai hand sanitizer, karena perlindungan ini sangat penting untuk memberikan perlindungan dan keselamatan para dokter dan juga keselamatan seluruh masyarakat Indonesia. Dia yang memiliki kesehatan memiliki harapan, dan dia yang memiliki harapan memiliki segalanya. Tubuh yang sehat adalah ruang tamu bagi jiwa, namun tubuh yang sakit adalah sebuah penjara bagi jiwa. Maka dari itu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.